Christian Metz adalah seorang ahli teori film yang terkenal karena mengembangkan pendekatan semiotik untuk menganalisis film. Menurut Metz, film adalah sebuah sistem tanda yang kompleks, di mana elemen-elemen seperti gambar, suara, dan pergerakan membentuk makna melalui hubungan antara tanda-tanda tersebut. Metz mengadopsi prinsip-prinsip dari semiotika strukturalis, khususnya dari pemikiran Ferdinand de Saussure yang memandang tanda sebagai hubungan antara penanda tersignifir dan petanda tersignifit. Metz memperkenalkan ide tentang film sebagai teks yang bisa dibaca, diinterpretasi, dan dianalisis seperti bahasa. Dalam karyanya, Lange Gaetchinma, ia menggali lebih dalam hubungan antara film dan bahasa, serta bagaimana makna dibentuk di dalam sebuah narasi visual. Metz juga membedakan 3 tingkatan semiotik dalam film. 1. Film sebagai teks. Ini adalah analisis film sebagai bahasa yang terdiri dari tanda-tanda visual dan audio. Tanda-tanda tersebut harus dipahami dalam konteks naratif dan gaya sinematik. 2. Film sebagai medium. Film sebagai medium bukan hanya sebagai representasi visual, tetapi juga sebagai bentuk komunikasi yang mengandung pesan-pesan sosial dan budaya. 3. Film sebagai produksi. Ini mengacu pada bagaimana film diproduksi, yaitu proses teknis dan estetik dalam penciptaan gambar bergerak. Metz berfokus pada struktur film, seperti kode visual, teknik editing, serta konvensi genre yang membentuk cara kita menginterpretasi makna dalam film. Roland Barthes, seorang tokoh besar dalam semiotika, memiliki pandangan yang serupa, namun berbeda dengan Metz. Barthes lebih dikenal dengan pendekatannya yang mendalam tentang mitos dalam budaya, terutama dalam bukunya Mitologis. Menurut Barthes, tanda tidak hanya berfungsi untuk mengkomunikasikan makna yang langsung, tetapi juga menyampaikan makna-makna kedua yang lebih kompleks apa yang ia sebut sebagai mitos. Misalnya, Barthes berargumen bahwa suatu objek atau gambar dalam budaya populer seperti iklan atau film bukan hanya berfungsi sebagai representasi dari suatu barang atau ide, tetapi juga membawa ideologi dan nilai-nilai budaya yang lebih dalam. Dalam pandangan Barthes, tanda-tanda dalam budaya, termasuk dalam film, memiliki 2 lapis makna, denotasi makna literal, dan konotasi makna yang lebih dalam atau ideologis. Jika Metz lebih menekankan pada struktur dan bahasa visual dalam film, Barthes lebih fokus pada bagaimana film atau teks budaya lainnya mereproduksi ideologi. Barthes melihat film tidak hanya sebagai sistem tanda, tetapi sebagai bagian dari sistem mitos yang berfungsi memperkuat dan menyebarkan nilai-nilai sosial dan budaya. Sementara Metz dan Barthes lebih fokus pada penggunaan semiotika dalam analisis budaya dan media, Ferdinand de Saussure adalah tokoh yang meletakkan dasar teori semiotika itu sendiri. Saussure memperkenalkan konsep tentang tanda yang terdiri dari 2 elemen utama, penanda tersignifir, yaitu bentuk fisik dari tanda, dan petanda tersignifit, yaitu konsep atau makna yang diwakili oleh tanda tersebut. Saussure mengembangkan konsep sistem tanda yang menunjukkan bahwa makna suatu tanda tidaklah tetap, tetapi bergantung pada relasi antar tanda dalam sistem bahasa itu sendiri. Meskipun teori Saussure lebih berfokus pada linguistik, ide-idenya sangat berpengaruh pada teori-teori semiotika dalam film, termasuk yang dikembangkan oleh Metz. Namun, perbedaan utama antara Saussure dan Metz adalah bahwa Saussure lebih menekankan pada bahasa lisan atau tulisan sebagai sistem tanda, sementara Metz membawa teori-teori Saussure ke dalam ranah film, sebuah medium visual dan audiovisual yang lebih kompleks. Metz mengadaptasi teori Saussure untuk menganalisis gambar bergerak, memperkenalkan konsep bahwa film memiliki bahasa visual yang bisa dianalisis dengan cara yang sama seperti teks bahasa.
Umberto Eco, salah satu tokoh semiotika terkemuka lainnya, mengembangkan teori semiotika yang sangat relevan dalam konteks budaya populer dan komunikasi visual. Eco mengembangkan konsep tentang interpretasi terbuka dan interpretasi tertutup yang membahas bagaimana tanda bisa memiliki berbagai makna tergantung pada interpretasi audiensnya. Eco menganggap tanda tidak hanya sebagai sesuatu yang tertutup atau final, tetapi sesuatu yang terus berkembang dan dapat diterjemahkan dalam berbagai cara oleh audiens yang berbeda. Pendekatan ini lebih terbuka dibandingkan dengan Mes yang lebih strukturalis dan cenderung melihat film sebagai sistem tanda yang bisa diinterpretasikan dengan cara yang lebih spesifik. Untuk menutup video ini, kita bisa melihat bahwa sementara Christian Metz mengembangkan teori semiotika dalam film dengan memandang film sebagai sistem tanda yang kompleks, tokoh-tokoh lain seperti Roland Barthes, Ferdinand de Saussure, dan Umberto Eco juga memberikan kontribusi besar pada pemahaman kita tentang tanda dan makna. Metz, dengan fokusnya pada struktur film dan bagaimana elemen-elemen visual dan audio bekerja bersama untuk menciptakan makna, memberikan dasar penting dalam analisis film. Sementara itu, tokoh lain seperti Barthes dan Eco lebih menekankan pada makna ideologis dan interpretasi yang lebih bebas dalam budaya populer. Dengan menggabungkan teori-teori dari berbagai tokoh ini, kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana film, media, dan budaya lainnya membentuk makna melalui tanda-tanda yang ada di sekitar kita. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga penjelasan tentang semiotika menurut Christian Metz dan perbandingannya dengan tokoh-tokoh lain memberikan wawasan baru bagi kalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk video lainnya tentang teori media dan budaya. Sampai jumpa.